Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beladina Elfitri. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prediksi penuaan wajah manusia menggunakan conditional GAN. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan, yaitu permasalahan menemukan orang hilang karena perdagangan manusia ataupun penculikan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Sedangkan menurut UNICEF sendiri, 28% dari korban perdagangan manusia yang teridentifikasi itu merupakan anak-anak. Nah, di lain sisi, untuk membantu menemukan orang yang hilang ini, kita bisa menggunakan citra wajah, karena citra wajah itu pasti dimiliki oleh keluarga korban, karena wajah manusia sendiri merupakan fitur terbaik untuk mengenali seseorang. Wajah manusia juga memiliki struktur yang berbeda-beda, sehingga wajah manusia dapat dijadikan identitas manusia. Namun, wajah manusia juga dapat berubah karena bertambahnya usia manusia ataupun karena faktor lain seperti lingkungan dan tingkat stres. Maka dari itu, penting untuk membuat model wajah manusia agar bisa digunakan dalam permasalahan menemukan orang hilang ini. Jika kita bisa memodelkan wajah manusia yang hilang dari anak-anak hingga dewasa, maka kemungkinan untuk menemukan manusia yang hilang menjadi lebih besar. Karena mungkin saja orang hilang ini ditemukannya beberapa tahun setelah pelaporan kehilangan, sehingga wajahnya sudah berubah. Dan maka dari itu, penelitian prediksi penuaan wajah manusia ini perlu dilakukan. Dalam beberapa tahun ini, penelitian face aging atau penuaan wajah itu masih menjadi tantangan karena yang pertama, data latih yang ada itu masih sedikit untuk wajah manusia yang sama pada rentang usia yang berbeda-beda. Hal ini juga mungkin dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan wajah manusia yang sama di rentang usia yang berbeda. Kemudian, yang kedua, resolusi yang ada pada data latihnya itu masih rendah. Metode yang pernah digunakan untuk penelitian face aging ini sudah pernah diterapkan metode model prototype, namun hasilnya itu masih kurang memuaskan karena citra yang dihasilkan kurang realistis serta detail penuaannya itu kurang. Kemudian, beberapa penelitian yang sudah menggunakan metode generative adversarial network terbukti dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi citra wajah ini, karena generative adversarial network mampu menghasilkan gambar yang realistis dengan resolusi yang lebih baik. Namun, di penelitian menggunakan GAN sebelumnya masih terdapat kekurangan seperti identitas asli foto tidak terlalu terlihat dan rentang usia yang kurang bervariasi. Hal ini bisa dilihat pada penelitian face aging menggunakan cycle GAN, di mana ketika kita menggunakan model cycle GAN, kita hanya bisa menggunakan dua rentang usia, dari rentang usia muda ke rentang usia dewasa. Sehingga rentang usia yang ada kurang bervariasi, penuaan wajah yang dihasilkan pun kurang bervariasi untuk membantu menemukan permasalahan orang hilang. Sehingga di masalah yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini yaitu untuk membangun sistem yang dapat memprediksi penuaan wajah pada manusia menggunakan metode conditional GAN dan penentuan parameter yang sesuai agar hasil citra keluarannya dapat mempertahankan keaslian. Namun penelitian ini juga memiliki batasan masalah. Yang pertama, yaitu data latih yang digunakan adalah cross-age celebrity dataset.
Dan rentang usia wajah akan dibagi ke dalam 5 kategori berdasarkan rentang waktu 10 tahun, yaitu 14 sampai 23, 24 sampai 33, 35 sampai 44, 45 sampai 54, dan 55 sampai 62 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sistem yang dapat memprediksi penuaan wajah pada manusia dengan dua masukan berupa citra wajah manusia di rentang usia tertentu dan target usia penuaan menggunakan conditional gun, di mana sistemnya sudah memiliki parameter yang telah dioptimalisasi sehingga dapat menghasilkan citra yang mempertahankan keasliannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai phase aging atau biasa dikenal dengan age progression. Phase aging ini sendiri merupakan aplikasi untuk memprediksi bagaimana wajah seseorang akan terlihat di umur yang berbeda dari usia muda ke usia dewasa atau sebaliknya dari usia dewasa ke usia muda. Permasalahan phase aging ini sudah pernah diselesaikan dengan metode tradisional ataupun metode deep neural network. Pada metode tradisional dapat diselesaikan menggunakan metode model fisik dan metode prototype, di mana pendekatan model fisik ini dia akan mempelajari parameter wajah seperti bentuk dan tekstur di setiap kelompok rentang usia, lalu digunakan untuk memodelkan kembali citra wajah masukannya. Namun untuk mempelajari parameter wajah ini dibutuhkan banyak data citra wajah manusia yang sama di rentang waktu yang berbeda, sehingga untuk pengumpulannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada pendekatan prototype, wajah akan dibagi berdasarkan usianya, kemudian akan digunakan perbedaan tekstur antara domain wajah asal dengan target wajah dan akan dipindahkan ke citra wajah asli. Tapi perhitungan fungsinya itu masih berdasarkan citra secara umum di dalam data tersebut, bukan berdasarkan citra salah satu subjek yang ada, sehingga hasilnya tuh kurang realistis dan juga identitas asli dari setiap citranya mungkin hilang. Kemudian terdapat metode GAN yang mulai diterapkan untuk bisa mendapatkan hasil lebih realistis yang bisa menutupi kekurangan yang sebelumnya ada pada metode tradisional. Beberapa yang sudah berhasil diterapkan antara lain conditional adversarial autoencoder dan contextual GAN. Namun dalam penelitian conditional adversarial autoencoder dan contextual GAN juga masih terdapat kekurangan, yaitu di mana identitas asli dari fotonya tidak terlalu terlihat. Sehingga di sini saya mengusulkan conditional GAN yang diharapkan mampu untuk memberikan citra yang memiliki identitas citra aslinya. Kemudian di sini generative adversarial network sudah terbukti dapat menghasilkan citra yang realistis dan berkualitas tinggi, yang mana tugas ini tuh masih sulit dilakukan sampai ketika generative adversarial network muncul. Generative adversarial network atau GAN ini terdiri dari dua model, yaitu generator dan diskriminator. Generator akan menerima citra masukan, kemudian generator akan membuat citra bentukan. Dia akan memproduksi target citra yang berasal dari data latih. Kemudian hasil citra bentukannya akan diberikan kepada diskriminator. Diskriminator akan menebak apakah citra yang diberikan oleh generator itu citra asli atau tidak menggunakan fungsi loss yang ada pada diskriminator. Kemudian diskriminator akan terus dilatih sampai diskriminator tidak dapat mengenali lagi apakah citra yang diberikan generator itu citra asli atau bukan.
Jadi di sini pada GAN ini seperti terdapat dua model yang saling bertarung, di mana generator bertarung untuk meminimalkan fungsi loss dan diskriminator akan memaksimalkan fungsi loss-nya. Dataset yang digunakan yaitu dataset CACD yang merupakan data longitudinal, dan data longitudinal itu data yang menunjukkan image di subjek yang sama pada rentang waktu yang berbeda. CACD ini tersedia secara publik dan memiliki 163.446 citra dari 2.000 selebriti dengan jarak umurnya antara 14 sampai 62 tahun. Untuk satu selebriti sendiri itu terdapat lebih dari 80 citra. Citra yang ada pada CACD ini dikumpulkan dari beberapa situs web dari tahun 2004 hingga 2013. Dan pada dataset CACD sendiri memiliki tantangan, yaitu karena dia memiliki berbagai macam pose, ekspresi, dan pencahayaannya pun berbeda-beda. Sebelum dataset dimasukkan ke dalam pelatihan model, dataset akan dipraproses terlebih dahulu. Praproses yang dilakukan yaitu yang pertama akan diubah ukuran gambarnya menjadi 256 x 256 pixel. Kemudian data akan dibagi menjadi 5 kelompok kategori usia, yaitu 14 sampai 23, 24 sampai 33, 35 sampai 44, 45 sampai 54, dan 55 sampai 62. Kemudian data yang ada akan diseleksi jumlahnya agar proporsi jumlah wanita dan pria yang ada dalam dataset itu seimbang, sehingga nanti tidak terjadi miss antara gendernya. Kemudian data akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Setelah itu memasuki tahap pelatihan yang dimana citra hasil praprosesnya akan dimasukkan ke dalam encoder. Encoder ini akan mempelajari inverse mapping dari gambarnya sehingga nanti dia bisa mempelajari mengubah vektor rentang usianya. Dari encoder ini akan dihasilkan citra vektor laten. Bersamaan dengan rentang usia akan dimasukkan ke generator. Kemudian generator akan memproses, menghasilkan citra berdasarkan rentang usia. Kemudian citra wajah bentukannya akan diberikan kepada diskriminator, di mana diskriminator harus menentukan apakah citranya asli atau tidak. Ketika citra yang dihasilkan masih dianggap fake atau palsu oleh diskriminator, maka generator harus membuat lagi citra yang mendekati citra aslinya. Kemudian proses ini akan berhenti ketika diskriminator sudah tidak mampu membedakan apakah citra wajah bentukan hasil dari generator itu merupakan citra asli atau bukan. Sehingga ketika diskriminator tidak dapat menentukan lagi, maka generator telah berhasil membuat citra berdasarkan citra masukan yang sesuai dengan citra aslinya. Jadi generator sudah berhasil menggenerate citra wajah bentukan sesuai rentang usia yang dimasukkan. Karena itu, pada skema pengujian kita hanya menggunakan generatornya. Nah, nantinya generatornya ini menerima inputan berupa citra wajah dan target rentang usia. Setelah itu, generator akan bisa memprediksi citra penuaan wajah pada citra wajah masukannya. Setelah itu, untuk mengetahui performansi dari model GAN yang sudah dibuat, maka evaluasi dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan akurasi verifikasi Euclidean distance dan survei kuesioner. Euclidean distance ini digunakan untuk melihat kemiripan fitur dari citra yang dihasilkan. Jadi performansinya dihitung dari apakah citra tersebut sudah mirip
atau belum. Setelah itu akan dilakukan juga survei perbandingan citra yang dihasilkan oleh parameter pada fungsi loss dalam GAN dengan targetnya minimal 50 relawan responder, sehingga dari survei ini bisa digunakan untuk mengukur keaslian citra bentukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.